Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meringkas tentang input, output, storage, operasi sistem, and utilities. Dalam komputasi input, output atau adalah komunikasi antara sistem pemrosesan informasi seperti komputer dan dunia luar, mungkin manusia atau sistem pemrosesan informasi lainnya. Input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem, dan output adalah sinyal atau data yang dikirim darinya. Perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya keyboard atau mouse komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Misalnya perangkat untuk komunikasi antar komputer seperti modem dan kartu jaringan biasanya melakukan operasi input dan output. Petunjuk perangkat sebagai input atau output tergantung pada perspektif mouse dan keyboard mengambil gerakan fisik yang dikeluarkan oleh pengguna manusia dan mengubahnya menjadi sinyal input yang dapat dipahami oleh komputer. Output dari perangkat ini adalah input komputer. Demikian pula printer dan monitor mengambil sinyal yang dikeluarkan komputer sebagai input, dan mereka mengubah sinyal ini menjadi representasi yang dapat dipahami oleh pengguna manusia. Komplikasi lebih lanjut adalah bahwa perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat input, misalnya pembaca kartu, keyboard, dan menerima perintah kontrol untuk misalnya memilih starter, menampilkan lampu keyboard, sementara perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat output dapat menyediakan data status, misalnya toner rendah, kertas habis, kertas macet. Dalam arsitektur komputer, kombinasi CPU dan memori utama di mana CPU dapat membaca atau menulis secara langsung menggunakan instruksi individual dianggap sebagai otak komputer. Setiap transfer informasi ke atau dari combo CPU atau memori, misalnya dengan membaca data dari disk drive, dianggap input atau output. CPU dan sirkuit pendukungnya dapat menyediakan input-output yang dipetakan memori yang digunakan dalam pemrograman komputer tingkat rendah, seperti dalam implementasi driver perangkat, atau dapat menyediakan akses ke saluran I/O input-output. Sebagai algoritma, input-output adalah salah satu yang dirancang untuk mengeksploitasi lokalitas dan melakukan acara efisien saat tertukar data dengan perangkat penyimpanan sekunder seperti disk drive. Storage. Untuk mendefinisikan pengertian storage, kita bisa meninjaunya dari dua hal. Pertama, bisa kita tinjau dari sebagai bahasa, dan kedua, bisa kita tinjau dari praktek penggunaannya. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedang dalam praktik penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Beberapa ahli komputer mendefinisikan storage sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain sebagainya. Bahkan storage bisa pula kita gunakan untuk menyimpan data yang masih proses oleh gate. Pengembangan storage seperti sekarang ini, di mana semakin kecil storage atau media penyimpanannya, semakin besar kapasitas yang ada di dalam storage tersebut, menjadikan storage sebagai salah satu media penyimpanan paling efektif digunakan. Storage ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Keduanya digunakan untuk menyimpan data secara digital. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Tetapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Primary storage biasanya digunakan pada CPU atau prosesor untuk mengolah data. Secondary storage merupakan media penyimpanan bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Contoh secondary storage hard disk. Sebuah sistem operasi atau OS adalah kumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Untuk fungsi hardware seperti input dan output dan aplikasi memori, sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware.
Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call ke fungsi di OS atau diinstruksi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga superkomputer dan web server. Contoh Contoh sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM OS. Semuanya kecuali Windows dan ZOS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Adapun tipe sistem operasi seperti real-time, sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real-time. Sistem operasi real-time biasanya menspesialisasikan pada algoritma scheduling atau penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik. Demikianlah ringkasan yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.